Intinya bahwa majelis taklim itu afdal zikir. Seafdal-afdalnya zikir adalah majelis taklim. Berdasarkan perkataan Imam Nawawi. Ya. Tapi kalau seandainya satu majelis tidak ada zikirnya, ibu kumpul dengan tetangga 2-3 orang, kemudian kumpul-kumpul di mana gitu ya. Enggak disebutkan zikir sama sekali di situ. Ibu hanya cerita ngalor ngidul ngetan ngulon saja, enggak jelas. Ya. Hanya cerita dunia saja. Duduk lama 2 jam, 3 jam gitu ya. Enggak ada di situ kalimat-kalimat zikir. Maka Rasul mengatakan illa qamu ala mithli jifatin himarin. Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan seperti orang-orang yang berdiri setelah makan bangkai keledai. Dalam riwayat yang kita baca illa kana alaihim hasrah, kecuali mereka akan mendapatkan kerugian. Di akhirat menyesal. Kenapa saat di dunia aku ini sering kumpul dengan kawan 2-3 orang, selalu itu dalam sebulan gak kehitung kumpulnya, tapi tidak pernah zikir, rugi dia, nyesal dia di hadapan Allah itu. Kenapa dulu di dunia aku tidak banyak berzikir? Jadi meninggalkan zikir dalam majelis itu akan menjadi penyesalan bagi kita. Tidak apa-apa orang yang berzikir, bu, orang tidak berzikir di majelis, tapi ibu jangan tinggalkan. Ibu diundang ke kawan, ayo makan di rumah, nggak apa-apa, ibu datang, tapi lisan ibu terus membaca zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah. Pokoknya berzikir tidak ada masalah sambil datang. Tapi sambil gibah jangan berzikir. Ya, lebih baik menghindar zikir sendiri. Jangan dicampur adukan. Kemudian sambil ngomongin orang tapi lidahnya kemudian berzikir. Itu mencampurkan hak dan yang batil namanya. Inilah di antara faedah zikir. Dan yang terbesar dalam hadis yang sebelumnya, malaikat akan turun, rahmat akan melimpah kepada kita. Bahkan ketenangan juga akan turun kepada kita. Bahkan lebih daripada itu, kita akan menjadi selebritis langit, karena nama-nama kita akan disebut Allah di hadapan para malaikat di langit sana. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Jami', dan kita masuk pada hadis kedua dalam bab zikir dan juga doa. Baik, kita baca hadisnya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma 'amila ibnu Adam amalan anjalahu min adzabillahi min dzikrillah akhrajahu Ibnu Syaibah wa Tabarani bi isnadin hasanin. Dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah anak Adam melakukan satu amalan yang lebih menyelamatkan dirinya dari siksa Allah daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah, akhrajahu Muslim.
Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah satu kaum mengadakan satu majelis untuk mengingat Allah, melainkan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, diliputi dengan rahmat, dan disebut Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Muslim. Dan yang hadis yang keempat, wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu 'alan nabi illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasanun. Masih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul bersabda, tidaklah satu kaum duduk di satu tempat tanpa menyebut nama Allah di dalamnya, bahkan tidak bersalawat atas Nabi, melainkan tempat itu atau majlis tersebut akan menjadi penyesalan bagi dia kelak pada hari kiamat. Hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dan beliau nyatakan hadis ini hasan. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiga riwayat ini masih menjelaskan kepada kita tentang fadilah dan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun hadis yang pertama kita baca, tidak ada satupun amalan yang dilakukan anak Adam dari satu amalan yang lebih menyelamatkan dirinya dari siksa Allah dibandingkan zikir. Maka hadis ini menunjukkan tentang keutamaan zikir kelak pada hari kiamat. Keutamaan zikir kelak setelah kematian kita. Adapun hadis yang ketiga dan yang keempat, itu adalah keutamaan zikir di dunia. Bagaimana orang-orang yang berzikir di dunia mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari tiga hadis yang kita baca menunjukkan bahwa faedah zikir ini bukan hanya di dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Baik, kita akan jelaskan lebih luas lagi. Bicara tentang fadilah zikir di akhirat dan fadilah zikir di dunia, tentu bukan hanya tercantum dalam hadis ini, tapi disebutkan juga di beberapa riwayat selain daripada hadis-hadis yang kita bahas ini. Pertama, di antara keutamaan zikir yang paling berharga di akhirat adalah seseorang yang banyak berzikir di dunia, maka dia akan selamat dari kengerian-kengerian dan juga panasnya api Jahannam. Dan itu banyak disebutkan dalam beberapa riwayat, salah satunya riwayat yang kita baca di sini, bahwa orang yang berzikir akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari siksa Allah berupa Jahannam. Tentu tidak ada manusia yang ingin masuk neraka, dan saya kira semua manusia itu ingin masuk surga. Hanya orang yang bodoh yang ingin masuk neraka. Lah, salah satu perkara yang bisa menyelamatkan kita dari neraka Jahannam adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadis ini, amalan yang paling menyelamatkan dari api dan siksa Allah kecuali berzikir. Maka gunakan zikir ini sebagai tameng dan senjata kita menjauh dari api neraka.
terutama sekarang di bulan Ramadan. Tentu orang yang berpuasa yang diiringkan dengan zikir, maka selain daripada puasa kita akan melahirkan ampunan dosa, maka zikir akan menjauhkan kita dari api neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang keutamaan zikir di akhirat. Zikir ini akan menjadi ghirasul jannah, akan menjadi taman-taman indah di sorga. Jadi kalau kita berzikir di dunia ini, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hakikatnya kita sedang menanam tanaman yang kelak akan menjadi tanaman dan taman yang indah bagi kita kalau Allah takdirkan kita masuk surga. Karena zikir itu adalah ghirasul jannah. Dia adalah tanaman yang kita letakkan di sorga. Kita cocok tanam di sorga. Sebagaimana ma'ruf, Nabi SAW mengatakan, "Man qala subhanallah wa bihamdi ghurisat nakhlatun fil jannah." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maka dia telah menanam satu pokok kurma di sorga. Dia telah menanam satu pokok kurma di sorga. Bahkan dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW mengatakan, wa ghirasuha kalimatuz zikri subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adapun ghirasuha, tanaman-tanaman yang akan ditanamkan Allah kelak di surga dan akan menjadi taman indah bagi penduduknya, adalah kalimat zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Menunjukkan bahwa zikir itu sebagai bentuk Allah akan membangunkan kita taman-taman yang indah di surga. Ini juga balasan bagi kita setelah kematian kita kelak di akhirat. Kemudian yang ketiga, raf'ud darajat. Zikir ini akan mengangkat derajat kita. Jadi kalau Allah takdirkan kita masuk ke dalam sorga, maka kelak dalam sorga itu Allah akan menyediakan tingkatan-tingkatan. Dan orang yang banyak berzikir di dunia akan mendapatkan tingkatan yang paling tinggi. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang fadilah zikir, bahwa di antara fadilah zikir itu ada 5. Salah satunya Rasul menyebutkan dalam riwayat itu, wa arfa'uha fi darajatikum. Dan zikir itu akan mengangkat derajat-derajat kalian di surga. Jadi zikir-zikir itu akan mengangkat derajat-derajat kita di surga. Maka kalau seandainya orang di dunia banyak melakukan zikir, kemudian Allah takdirkan dia masuk ke dalam surga, maka tingkatan yang akan diberikan itu bukan tingkatan biasa, tapi tingkatan yang tinggi di surga. Itulah manfaat yang ketiga zikir di akhirat. Manfaat yang keenam, loncat. Yang kelima, yang keempat, mungkin efek puasa, biasa lapar jadinya pagi-pagi udah layang-lang. Baik, yang keempat, nurun fil ma'ad. Nurun fil ma'ad. Cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan dikarenakan zikir setelah kematian. Baik dalam kuburnya, atau setelah kiamat dibangkitkannya di padang mahsyarnya, atau saat hendak menginjak titiannya, maka orang yang banyak berzikir di dunia itu akan bercahaya, akan diberikan cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kuburannya bercahaya sehingga tidak akan gelap. Kelak saat dibangkitkan di padang mahsyar juga bercahaya sehingga tidak akan merasa kegelapan. Ataupun saat hendak meniti titian yang memang memerlukan cahaya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan cahaya kepadanya. Maka keutamaan zikir di akhirat itu adalah nurun fil ma'ad. Allah akan berikan cahaya setelah kematiannya.
Dan itulah barang yang paling berharga setelah kematian adalah cahaya. Karena kita akan hidup dalam kegelapan dan menghajatkan kepada cahaya. Maka zikir adalah cahaya dan lentera bagi kita. Kemudian yang kelima adalah syahadatul ardi lidzakirina wadzakira. Persaksian bumi bagi orang yang berzikir laki-laki dan orang yang berzikir perempuan. Persaksian bumi bagi orang yang berzikir laki-laki dan orang yang berzikir perempuan. Dan ini sebuah hal yang dihajatkan oleh setiap manusia, adanya persaksian. Bahwa saat kita di dunia, kata bumi, ya Allah, orang ini saat berada di atas bumiku, maka dia terus memanggil-manggil namamu, terus menyebut-nyebut namamu, membesar-besarmu, memuji dan memujamu. Maka saksikan dia dengan kebaikan. Jadi bumi akan menceritakan kisahnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menjadi saksi dan akan menceritakan kabar-kabar manusia yang pernah tinggal di atasnya. Kita sebagai manusia pasti pernah tinggal di atas bumi. Maka bumi akan menyaksikan kebaikan kepada kita di hadapan Allah. Salah satunya adalah orang-orang yang berzikir dari kalangan laki-laki dan perempuan. Ini yang kelima, fadilah zikir. Bumi akan menyaksikan kebaikan bagi orang-orang yang berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang keenam, di antara fadilah zikir di akhirat adalah sababun li ghufrani dzunub. Sebab kelak pada hari kiamat Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan hapus kesalahan kita. Walaupun boleh jadi dosa kita itu sejumlah buih yang ada di lautan, mithla zabadil bahri. Walaupun dosa kita seperti buih yang ada di lautan. Dari sini kita tahu bahwa zikir ini adalah penyebab kuat dosa-dosa kita mudah diampuni. Makanya perbanyaklah berzikir di bulan Ramadan supaya tingkat ampunan bagi orang yang berpuasa itu semakin cepat. Puasa sendiri bisa mengampunkan dosa-dosa kita berdasarkan hadis man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh iman dan harapan pahala akan diampuni dosa-dosanya. Maka dengan disandingkan puasa dan zikir, zikir juga mempercepat ampunan dosa. Dari sini kalau kita melakukan puasa plus juga diiringi dengan zikir, berarti makinlah berkualitas puasa kita. Makin cepat ampunan dosa untuk kita. Ini manfaat yang keenam. Dan yang terakhir, manfaat setelah kematian adalah al-mubahatu bizzakirin. Di mana Allah kelak pada hari kiamat akan membanggakan hamba-hambanya yang berzikir kepadanya di hadapan para malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan bagi dirinya terhadap orang-orang yang berzikir kepadanya di dunia di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Inilah fadilah-fadilah zikir setelah kematian kita. Baik, adapun fadilah zikir di dunia tentu tidak sedikit dan tidak ringan. Pertama, fadilah zikir di dunia ini selain yang disebutkan dalam hadis yang kita bahas, pertama para malaikat akan turun, kemudian akan mengepak-ngepakkan sayapnya dan mengelilingi orang yang berzikir. Dan itu arti para malaikat ketika mengepakkan sayap, artinya para malaikat sedang memintakan ampun akan dosa-dosa kita. Lebih daripada itu, rahmat Allah akan turun. Bahkan ketenangan juga akan turun.
Bahkan nama kita disebut-sebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang terakhir, orang yang tidak pernah berzikir dalam majelisnya, itu kelak akan menjadi kerugian dia pada hari kiamat. Baik, ya. Jadi di antara fadilah zikir yang pertama, sesuai dalam hadis ini, bahwa zikir itu bisa mengundang para malaikat. Orang yang berzikir itu bisa mengundang para malaikat untuk datang kepada kita. Dan para malaikat itu makhluk suci yang disucikan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah disentuh dengan dosa, sehingga kedekatan mereka dengan Allah lebih dekat dibandingkan kita. Lah, malaikat-malaikat yang disucikan Allah ini kita bisa panggil dengan cara apa? Dengan cara zikir. Dan apabila malaikat datang, hilanglah setan. Karena setan paling tidak suka dengan para malaikat. Dan kalau hilang setan, hilanglah was-was setan. Hilanglah was-was syaitan. Dan ingat bahwa zikir ini penghilang was-was setan. Asy-syaitanur rajim. Disebutkan asy-syaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam. Fa idza dzakarallaha khanasa wa idza ghafala waswasa. Kata Nabi SAW, setan ini suka bersarang di dada. Saat hamba berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setan lari dan bersembunyi karena datang malaikat. Malaikat yang kita undang. Karena zikir kita mengundang mereka. Lah ketika malaikat hadir, maka setan pun akan lari dan bersembunyi. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, faedah zikir di dunia ini bisa membersihkan jiwa. Yutahhir al-qalba, bisa membersihkan jiwa. Dari apa? Dari sedih, dari stres, dari penyakit rohani. Jadi zikir ini bisa menyembuhkan kesedihan, bahkan kebingungan, bahkan stres yang berkepanjangan, bahkan penyakit-penyakit hati yang bersifat rohani, semua bisa disembuhkan dengan zikir. Karena begini Bu, yang menjadikan sedih, yang menjadikan stres berkepanjangan dan banyaknya penyakit hati, itu karena hilangnya ketenangan. Hilangnya ketenangan pada diri kita. Lah dengan adanya ketenangan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, maka hati-hati akan tenang. Maka orang yang tenang itu bisa menghadapi masalah. Orang yang tenang itu bisa menghadapi masalah yang menjadikan sedih, yang menjadikan stres, yang menjadikan banyaknya bercokol penyakit rohani. Maka dengan ketenangan ini bisa dihadapi. Dan tenang tidak bisa didapat kecuali dengan zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, tenang hati. Ada orang yang stres, pengen senang, pengen tenang, nongkrong di laut. Ayo kita ke pantai, lagi stres katanya kan. Sampai di pantai bukan hilang stresnya, malah niat bunuh diri. Pengen terjun di jembatan Barelang. Jadi ada orang yang salah paham bagaimana menenangkan hati dari stres, bingung, bimbang dan yang semacamnya. Padahal sudah diberikan solusi oleh Allah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Tidak usah keluar rumah, banyak zikir saja, banyak istighfar saja, banyak baca Quran, itu bagian daripada zikir. Nanti akan hilang sendiri itu penyakit-penyakitnya. Itu faedah berzikir, ya. Membawa ketenangan, membawa kenyamanan, membawa kesenangan, membawa kebahagiaan. Itulah zikir. Baik, kemudian yang ketiga, faedah zikir ini menjadikan hati-hati kita ini hidup. Hati-hati kita hidup. Sehingga ketika kita hati hidup, jasad pun akan hidup. Ketika jasad ini hidup, maka karena hati sudah hidup, pikiran juga sudah hidup, maka dia akan berjalan dalam kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, masalul ladzi yadhkuru rabbah walladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayy wal mayyit. Permisalan orang hidup dan orang mati itu
adalah permisalan orang yang berzikir dan yang tidak berzikir. Yang berzikir itu hidup, yang tidak berzikir itu mati. Kalau orang tidak pernah berzikir, hakikatnya walaupun dia hidup ada ruhnya, itu seperti bangkai yang berjalan. Keluar masuk rumah, bangkai yang berjalan, enggak ada ruhnya. Itu hanya bangkai saja yang berjalan ke sana kemari. Tapi kalau orang yang banyak zikir, itulah manusia betulan. Ada jasadnya, ada ruhnya, berjalan ke sana kemari. Jadi itulah perbedaan yang sangat mencolok dari Rasul antara orang yang berzikir dan yang tidak. Orang yang berzikir betul-betul manusia, ada ruh dan jasadnya, masih hidup. Tapi orang yang tidak berzikir, orang yang sudah mati hidup lagi, hanya jasadnya saja, kayak pampir bolak-balik ke rumah tuh. Ya. Ini permisalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan pula kalau kita melihat ada tetangga jarang zikir, disangkanya itu orang mati jalan kaki itu. Jangan dekat-dekat dia, itu bangkai yang berjalan. Ya. Nah, boleh kita mengatakan seperti itu. Ini permisalan Nabi menunjukkan apa? Pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita ini seperti bangkai yang berjalan karena jarang berzikir. Kemudian juga zikir, kata para ulama, bisa menjadikan kedekatan Allah dengan kita jauh lebih dekat. Mengundang kedekatan Allah itu disebut dengan ma'iyatullah. Kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya jauh lebih dekat dibandingkan yang tidak berzikir. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang sudah kita bahas. Yaqulullahu ta'ala ana ma'abdi ma dzakarani wa taharrakat bisyafata. Aku bersama hambaku, kata Allah, selama hambaku mau mengingatku dan mau menggerakkan lisannya untukku. Kemudian juga yang selanjutnya, faedah zikir itu bisa menguatkan hati. Menguatkan hati sehingga tidak mudah putus asa. Sehingga mudah untuk berfikir, untuk mengurai masalah. Kemudian juga di antara faedah zikir adalah, zikir ini seseorang telah melakukan amalan yang jauh lebih afdal dibandingkan amalan-amalan yang lainnya. Kenapa? Karena sebab zikir ini di dunia akan dibersihkan hatinya dari kekotoran. Di akhirat akan diangkat derajatnya di sisi Allah beberapa tingkatan. Bahkan di dunia sebaik-baik amal, dan di akhirat lebih baik daripada infak emas perak, bahkan berjihad. Itulah zikir. Termasuk juga zikir ini bisa menjauhkan kita dari amal keburukan loh, Bu. Ibu yang biasa gibah, kalau kemudian diganti gibahnya dengan zikir, Bu, itu sudah berubah titelnya. Yang tadinya ahli gibah menjadi ahli zikir. Karena dengan menyibukkan lisan kita dengan zikir, lupa gibah dia. Tapi orang yang menyibukkan gibah, lupa zikir dia. Nah, itu aja ya. Jadi kalau lupa zikir pasti dia penggibah. Kalau lupa gibah pasti dia penzikir. Maka zikir itu bisa pengganti orang yang sedang gibah. Coba bayangkan, Bu, kalau ibu kumpul 5 orang yang tadinya bicarakan tetangga, yang satu baca subhanallah, yang satu baca Allahu Akbar, yang satu baca la ilaha illallah, yang satu baca ini. Pokoknya pada diam saja, zikir masing-masing. Kira-kira apa yang digibah itu? Ya. Karena sibuk lisannya berzikir, makanya tidak ada bahan untuk digibahi. Tapi kalau tidak sibuk dengan zikir lisannya, itu cari bahan-bahan tuh. Tahu nggak si Anu tuh? Nggak tahu? Mau saya kasih tahu? Nah, jadi mulai dia cari-cari bahan tuh. Nah, ini kan gara-gara lisannya tidak disibukkan dengan zikir, akhirnya cari-cari bahan ghibah, namimah, fitnah, dan yang semacamnya. Harusnya disibukkan dengan zikir, malah disibukkan bicarakan manusia. Ya, itu juga di antara faedah zikir itu menjauhkan kita dari perbuatan buruk, dari lisan-lisan kotor. Ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara faedah ghibah ini adalah jalbur rizki wal barakah. Karena enggak disebut angkanya. Baik. Jalbur rizki wal barakah. Di antaranya adalah
bisa mendatangkan rizki dan keberkahan. Jadi faedah zikir ini bisa mendapatkan rizki dengan mudah dan juga keberkahan. Jadi itu sebab turunnya kebaikan. Jadi kalau orang banyak berzikir, apalagi saat mencari rizki, suami-suami itu atau mungkin ibu-ibu lagi mencari ma'isyah gitu ya, dengan jualan online-nya atau apanya kan, maka sambil ibu buat kue yang mau dijual, ibu zikir ya. Sambil pakaian yang ibu jahit, ibu zikir. Pokoknya apapun yang hendak kita jual dari bahan-barang yang mendatangkan rizki itu, saat kita bekerja itu kita berzikir. Atau mungkin ibu ada yang bekerja sama orang lain, jual jasa gitu ya, entah menyucikan, entah membersihkan rumah atau apalah gitu ya. Jadi sambil bekerja itu terus berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu menyebabkan rizki kita akan luas, baik luas secara adat bilangan ataupun kalau tidak luas secara barokah. Sedikit tapi berkah lebih baik dibandingkan banyak tidak berkah. Dan itu akibat daripada zikir. Tapi tentu pekerjaan halal. Kalau maling sambil zikir tetap haram. Ya. Maling malam-malam tapi zikir terus, ya tetap haram. Jadi bukan karena zikir jadi halal gitu. Maksudnya bicara di sini pekerjaan yang halal kemudian diiringi dengan zikir. Sama dengan orang maling ayam, kemudian saat mau disembeli baca basmalah. Kenapa coba baca basmalah? Biar halal Ustaz katanya. Mana bisa nyolong ayam baca basmalah hilang pula keharamannya. Ya tetap haram lah, itu kan hasil nyuri. Artinya di sini tetap pekerjaan halal kemudian diiringkan dengan berzikir. Itulah yang mendatangkan rizki dan menurunkan kebaikan dan barakahnya. Ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir di dunia tentu orang yang berzikir itu dari segi ketenangan menghadapi masalah itu lebih mampu. Tidak geresak gerusuk, bahkan wajahnya pun bercahaya orang yang suka berzikir itu. Dan banyak sekali faedah-faedah dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas bahwa dalam hadis yang kita bahas dari hadis kedua, ketiga dan keempat, ya, bahwa orang yang duduk-duduk kayak ibu ini kan duduk-duduk nih dalam rangka berzikir, karena seafdol-afdolnya zikir itu mempelajari halal haram, mempelajari agama yang hak dan yang batil, yang ikhlas dan yang tidak, yang taat dan yang tidak, yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Intinya bahwa majelis taklim itu afdal zikir. Seafdal-afdalnya zikir adalah majelis taklim berdasarkan perkataan Imam Nawawi. Ya. Tapi kalau seandainya satu majelis tidak ada zikirnya, ibu kumpul dengan tetangga 2-3 orang kemudian kumpul-kumpul di mana gitu ya, nggak disebutkan zikir sama sekali di situ. Ibu hanya cerita ngalor ngidul ngetan ngulon saja, nggak jelas. Ya. Hanya cerita dunia saja. Duduk lama 2 jam, 3 jam gitu ya. Nggak ada di situ kalimat-kalimat zikir. Maka Rasul mengatakan illa qamu ala mithli jifatin himarin. Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan seperti orang-orang yang berdiri setelah makan bangkai keledai. Dalam riwayat yang kita baca, illa kana alaihim hasrah, kecuali mereka akan mendapatkan kerugian. Di akhirat menyesal. Kenapa saat di dunia aku ini sering kumpul dengan kawan 2-3 orang, selalu itu dalam sebulan gak kehitung kumpulnya, tapi tidak pernah zikir, rugi dia, nyesal dia di hadapan Allah itu. Kenapa dulu di dunia aku tidak banyak berzikir? Jadi meninggalkan zikir dalam majelis itu akan menjadi penyesalan bagi kita. Tidak apa-apa orang yang berzikir, bu, orang tidak berzikir di majelis, tapi ibu jangan tinggalkan. Ibu diundang ke kawan, ayo makan di rumah, nggak apa-apa, ibu datang, tapi lisan ibu terus membaca zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah. Pokoknya berzikir tidak ada masalah sambil datang. Tapi sambil gibah jangan berzikir. Ya, lebih baik menghindar zikir sendiri. Jangan dicampur adukan. Kemudian sambil ngomongin orang tapi lidahnya kemudian berzikir. Itu mencampurkan hak dan yang batil namanya.
Inilah di antara faedah zikir. Dan yang terbesar dalam hadis yang sebelumnya, malaikat akan turun, rahmat akan melimpah kepada kita, bahkan ketenangan juga akan turun kepada kita, bahkan lebih daripada itu kita akan menjadi selebritis langit karena nama-nama kita akan disebut Allah di hadapan para malaikat di langit sana. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Iya, sampai di sini. Subhanakallah bihamdika. Ada yang tanya? Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.